Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Saiful Anwar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam kelas 10 di SMK Negeri 1 Losarang Indramayu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dengan nomor induk mahasiswa 52521202440. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan tema Mahabbatullah, Khauf, Roja, dan Tawakal. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian video kami masih banyak kekurangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan mengadakan pembelajaran ya, tetapi sebelum kita mengadakan pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kita, dan nanti setelah berdoa sekaligus nanti baca Al-Quran seperti biasa ya, seperti biasa baca Al-Quran atau doa. Kemudian setelah itu baru kita mengadakan pengabsenan. Nah, silakan dipimpin berdoa. Belum saja berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian hari ini. Apakah hadir semua? Ya. Hadir semua ya? Oke. Baik. Untuk selanjutnya, sebelum kita menyampaikan kegiatan pembelajaran hari ini,
kita akan atau saya akan bacakan dulu, yaitu tujuan pembelajaran, yang mana nanti setelah kita menyelesaikan bab 7, yaitu bab tentang mahabbah atau cinta kepada Allah, kemudian khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Setelah kita selesai nanti kita bisa mempraktekkan dan juga melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, ya, nih, nanti setelah kalian selesai mengadakan kegiatan ini, kalian atau peserta didik dapat menganalisis cabang iman, yaitu hakikat mencintai Allah, kemudian khauf, roja, dan tawakal kepadanya, dan meyakini bahwa iman itu banyak sekali cabang-cabangnya yang supaya tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini kita mempelajari bab 7 ini merupakan pengembangan daripada bab yang kedua. Masih ingat bab yang kedua tentang apa? Tentang syu'abul iman, ya, tentang cabang-cabang iman. Itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, ya, setelah kita mempelajari bab ini, diharapkan peserta didik dapat mendefinisikan, ya, atau mengartikan makna hakikat cinta kepada Allah, kemudian hakikat khauf, roja, dan tawakal kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah kita selesai bab ini atau pembelajaran ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis, ya, tanda-tanda, ciri-ciri daripada cinta kepada Allah, kemudian ciri-ciri atau tanda khauf atau rasa takut kepada Allah, dan juga tanda-tanda roja, berharap kepada Allah, dan juga tanda-tandanya tawakal atau pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Supaya apa? Supaya bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari amal-amal tersebut. Untuk yang keempat, ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membiasakan perilaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian perilaku khauf, roja, dan juga tawakal kepadanya, ya. Kemudian setelah tujuan pembelajaran yang keempat, yang kelima, ya, adalah siswa atau peserta didik dapat menyimpulkan atau mempresentasikan, ya, tentang materi hakikat mencintai Allah, kemudian khauf, roja, dan tawakal kepadanya, ya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bab yang ketujuh, ya. Kemudian sebagai motivasi untuk kalian bahwa kita diberi nikmat oleh Allah untuk apa? Untuk selalu disyukurinya, ya. Diberi rasa cinta, diberi rasa khauf kepada Allah, diberi rasa rindu kepada Allah, itu dijadikan kita sebagai semangat untuk selalu taat dan ibadah kepadanya, ya. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui, ya, pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada hari ini, kita lanjut ke materi. Pertama yaitu tentang mahabbah, ya, atau hakikat cinta kepada Allah. Perlu diketahui bahwa cinta itu merupakan suatu anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya, ya. Dan orang yang memiliki rasa cinta ini sudah pasti memiliki ciri-cirinya, ya. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia pasti akan selalu banyak mengingatnya, ya. Man ahabba syai'an fakasura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan selalu banyak mengingatnya.
Di sini ya kita pelajarannya itu mahabbah atau cinta kepada Allah. Tentu ketika seseorang sudah memiliki rasa cinta yang mendalam, ya, cinta kepada Allah, tentu orang tersebut akan selalu banyak mengingat Allah, ya. Dan orang yang cinta kepada Allah yang sudah tertanam dalam hatinya, maka akan tumbuh dalam dirinya, dalam hatinya untuk selalu melakukan perilaku perintah-perintah Allah, ya, dan juga akan selalu menjalankan perintah-perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu cinta. Dan perlu diketahui juga, ya, bahwa cinta itu merupakan sesuatu hal yang bisa merubah sesuatu yang berat bisa menjadi ringan, sesuatu yang jauh bisa menjadi dekat, dan sesuatu yang susah, yang sulit bisa menjadi mudah. Ya, contohlah kita berangkat ke sekolah jarak yang lebih jauh puluhan kilometer. Tetapi kalau kita berangkatnya dengan rasa cinta, rasa senang, rasa suka, kita akan belajar ke sekolah, maka jarak yang jauh itu akan berubah menjadi dekat. Ya. Dan juga bisa merubah waktu yang lama bisa akan terlihat menjadi cepat. Ya. Kenapa? Saking nikmatnya, saking enaknya, saking cintanya. Ya. Nah, itu cinta kepada Allah. Ya. Mahabbatullah. Kemudian yang kedua adalah khauf. Apa itu khauf? Khauf adalah, ya, rasa takut dalam hal ini, yaitu rasa takut kepada Allah. Apabila seseorang sudah tertanam dalam dirinya rasa takut kepada Allah, itu berarti, ya, dia takut untuk melanggar perintah Allah, takut untuk melakukan maksiat, takut untuk melakukan sesuatu atau hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Itu rasa khauf. Nah, bagaimana Pak perbedaannya antara takut kepada Allah? Terkadang kita juga takut kepada makhluk. Benar nggak? Tahu harimau? Takut juga sama harimau. Ular, takut nggak sama ular? Takut. Kalau takutnya kita kepada Allah, ya, nanti kita akan lebih ingin selalu dekat dengan Allah, ya, inginnya selalu beribadah, selalu mentaati perintahnya, selalu mendekat kepadanya, ya. Tetapi kalau takut atau khauf kita kepada makhluk, ya, tentu kita pasti akan menjauh dari makhluk tersebut. Contohnya kita takut kepada harimau, tentu kita harus selalu menjauh dari harimau. Mana ada orang takut kepada harimau, kita mendekati harimau, ya, menjauh. Tapi kalau takut kita kepada Allah, ya, dalam hal ini tentu kita harus lebih banyak mendekat kepada Allah, ya. Orang yang dalam dirinya ditanamkan rasa takut kepada Allah, maka akan selalu menjalankan perintah-perintahnya, ya, dan juga akan selalu menjauhi larangannya. Ya, karena apa? Hakikatnya takut kepada Allah itu, ya, takut kepada siksaannya, takut kepada godobnya, takut kepada murkanya, takut terhadap sesuatu hal yang sekiranya nanti bisa menjadikan murkanya Allah. Nah, itulah makna khauf, ya, atau makna takut kita kepada Allah. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah roja. Apa? Roja. Apa itu roja? Roja itu adalah berharap, ya, penuh harap. Dalam hal ini yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berharap akan ridhonya, ya, berharap akan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, berharap akan nikmatnya, berharap akan segala hal yang sekiranya itu bisa dijadikan kita sebagai alat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Itu namanya roja. Selanjutnya, ya,
yang keempat yaitu apa? Tawakal ya. Tawakal. Apa itu makna tawakal ya? Tawakal itu artinya ya, secara singkat pasrah diri ya. Dalam hal ini yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan segala urusan ya dalam kehidupan kita, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dalam arti bukan saja pasrah tok. Pasrah tok itu ya cuman cukup dengan pasrah, tidak ada usaha. Tidak seperti itu ya. Tawakal dalam hal ini adalah ya, kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah, tentu dengan atau diiringi dengan berusaha. Jangan sampai kita salah memahami pasrah, tawakal. Ya udah, yang penting pasrah. Kita nggak punya uang pasrah, kita nggak bisa begini pasrah, nggak mau pasrah. Jangan seperti itu. Ya, jadi pasrah itu, ya tawakal itu kita memasrahkan semuanya kepada Allah setelah kita berusaha. Ada sebuah kisah ya, pada waktu zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa wahai sahabat, di manakah untamu sekarang? Di luar ya Rasul. Di luar ya. Diikat enggak? Enggak ya Rasul. Kenapa enggak diikat? Saya pasrah kepada Allah. Terus apa kata Nabi? Wahai sahabat, ikat dulu untamu, setelah diikat baru tawakal ya. Jangan belum diikat terus tawakal. Diikat dulu, kita berusaha dulu ya. Kalau ternyata unta itu hilang ya, berarti udah takdir. Itulah makna tawakal. Kita gak punya uang, pasrah saja, bukan seperti itu. Kita gak punya uang, kita berusaha untuk mendapatkan bekerja yang halal ya. Adapun setelah bekerja ternyata kita uangnya tidak didapatkan atau hanya berapalah, itu baru kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi memasrahkan segala urusan setelah kita berusaha. Setelah kita selesai pembelajaran materi pada ini, nah, nanti juga kita akan membuat tugas ya, kelompok ya, bikin kelompok. Ya. Nanti silakan kalian membuat kelompok 4 kelompok ya, cukup ya. Kita akan membagikan dulu tugasnya ya, tugas diskusi kalian. Nanti silakan untuk perwakilan dari kelompoknya. Kelompok 1 ya, mana? Ini kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 siapa? Kelompok 2, kelompok 3. Kemudian satu lagi kelompok 4 mana? Oke. Nah. Baik. Silakan kalian berdiskusi ya. Kelompok berapa, Nok? Kelompok 2. Oke. Kelompok berapa? 1. Ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh. Bapak punten izin bertanya. Ini kan ada pernyataan yang nomor 1.
Makanya kan ada setelah mempelajari materi ini telah tumbuh kesadaran dalam diri saya untuk selalu menggunakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nah, ini tuh gimana Pak maksudnya? Ini tinggal dicari dan jawabannya sekiranya masuk ini tinggal di checklist itu aja. Berarti misalnya kita jawabannya tuh setuju, berarti Ya. alasan kita setuju tuh karena apa gitu? Seperti itu. Nah, terima kasih Pak. Ya. Ada kesulitan? Bisa ditanyakan ya. Gimana? Sudah selesai belum? Oke, silakan selesaikan dulu ya. Kelompok ini sudah belum? Sudah. Kelompok ini kelompok berapa? Sudah belum? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok berapa? 4. Sudah? Oke. Nah, apa itu tujuannya? Ya, tujuannya tentu adalah mengharapkan ridho Allah ya, untuk mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat ya. Nanti kita masuk ke materi roja ya. Apa roja tadi? Berharap ya, berharap ridhonya Allah, berharap kasih sayangnya Allah, dan juga puncaknya yaitu berharap akan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahwa tanda-tanda mahabbah, tanda-tanda cinta kepada Allah, tentu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti perintah-perintahnya dan juga mengikuti perintah-perintah Rasulullah ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi ya, ikutilah Rasulullah. Maka termasuk daripada tanda-tanda cinta kepada Allah itu adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah ya. Baik, kita mulai saja ya untuk persentase. Nanti diawali dengan kelompok yang pertama ya. Silahkan untuk kelompok yang pertama maju ke depan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait materi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah. Untuk sebelum lanjut ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Citra Asih sebagai moderator dan pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Dewati, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Halimah Sedia, saya sebagai pemateri kedua. Ketiga. Oke, perkenalkan, nama saya Nadia Putri, di sini saya sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Widianji, saya pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Dewati sebagai pemateri 6. Perkenalkan, nama saya Wahina sebagai sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Novika Andriani dari sesi tanya jawab. Itulah perkenalan dari masing-masing dari kami beserta tugasnya. Untuk itu kita langsung saja ke materinya ya. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah. Pengertian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah adalah keadaan hati yang menjadikan Allah sebagai tujuan utama kehidupan. Cinta ini lahir dari iman, pengenalan atau marifat terhadap Allah, serta kesadaran
akan kebesaran dan kasih sayangnya. Cinta kepada Allah bukan sekedar perasaan, tetapi keterikatan hati yang mendorong setiap orang untuk taat dan mendekati diri kepadanya. Dilanjut ke materi 2. Yang kedua, dasar Al-Quran dan hadis. Mencintai Allah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Di antaranya 1. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Allah menegaskan bahwa cinta kepadanya satu melebihi cinta pada keluarga, harta, dan kedudukan. 2. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Bahwa bukti mencintai Allah dalam Al-Quran adalah mengikuti Rasulullah. Rasulullah juga mengajarkan bahwa iman seorang sempurna sampai Allah dan Rasulnya lebih mencintai daripada apapun. Dilanjut ke materi 3. Yang ketiga ada hakikat cinta kepada Allah. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala meliputi yang pertama ada cinta yang melahirkan ketaatan, bukan sekadar pengakuan lisan. Yang kedua ada cinta yang disertai pengorbanan, seperti mengalahkan hawa nafsu demi perintah Allah. Yang ketiga ada cinta yang menguatkan iman, sehingga seseorang tetap taat dalam kondisi senang maupun sulit. Dengan demikian, cinta kepada Allah adalah fondasi utama dalam kehidupan seseorang. Dilanjut ke materi 4. Yang keempat itu ada tanda-tanda orang yang mencintai Allah SWT. Yang pertama itu ada menjaga ibadah wajib dan memperbanyak ibadah sunnah, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, ikhlas dalam beramal, tidak mengharap pujian manusia, terus ada bersabar dan juga terhadap Rasul Allah, dan yang terakhir itu ada istiqomah dalam kebaikan dan akhlak mulia. Dilanjut ke pemateri 5. Yang kelima ada dampak mencintai Allah dalam kehidupan. Cinta kepada Allah SWT memberikan pengaruh besar dalam kehidupan. Yang pertama menenangkan hati dan jiwa. Yang kedua membentuk akhlak yang baik. Yang ketiga menumbuhkan rasa tanggung jawab kehidupan. Dan yang terakhir membuat hidup lebih bermakna karena berorientasi pada akhir. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh pemateri 6. Keenam yaitu kesimpulan. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, membuktikan cinta melalui ketaatan dan akhlak mulia, serta menerima segala ketentuannya dengan ikhlas. Cinta inilah yang akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Penjelasan terkait materi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala telah selesai. Nah, kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Novika dan Yuna. Untuk itu kami memberikan 3 pertanyaan. Untuk yang bertanya silakan angkat tangan dan berdiri. Untuk pertanyaan pertama, mangga. Itu yang di belakang. Iya. Perkenalkan, nama saya Dina Darmawan. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudari Jihan. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan Allah sebagai yang paling dicintai dalam hidup, lebih diutamakan daripada harta, keluarga, dan hubungan pribadi, serta diwujudkan melalui ketaatan kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Apakah udah puas dengan jawabannya? Lanjut ke pertanyaan kedua. Mangga yang bertanya. Itu Ya. tengah. Punten izin bertanya. Perkenalkan nama saya Umi Hanif. Apakah mencintai Allah Subhanahu wa taala hanya cukup diucapkan dengan lisan? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudari Chelsea. Tidak, mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Seperti melaksanakan ibadah dengan ikhlas, mengikuti ajaran Rasulullah, dan beramal mulia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan terakhir, mangga. Itu berbaris. Perkenalkan, nama saya Tessania Jessica. Saya ingin bertanya, mengapa mencintai Allah Subhanahu wa taala tak penting bagi seorang muslim? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuka. Karena mencintai Allah Subhanahu wa taala merupakan dasar keimanan. Cinta kepada Allah akan mendorong seseorang untuk taat, menjauhi maksiat, serta menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan ketenangan demi meraih ridha Allah. Sudah penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penjelasan materi yang kurang jelas dan juga jawaban pertanyaan yang kurang memuaskan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya ya, dari kelompok 2. Ya. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi yang sudah kami diskusikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sherly Julianti sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Rahmawati sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Azimah Nurul Sabarwati sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Sirmi Amelia Putri sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Nurul Brianti sebagai pemateri 5. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wulandari sebagai pemateri 6. Perkenalkan, nama saya Delia sebagai siswa jauh. Sesudah perkenalan, langsung saja kami masuk ke materi, yaitu hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khauf. Yang pertama, pengertian khauf. Khauf adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir dari iman dan kesadaran akan kebesaran, kekuasaan, serta keadilan Allah. Rasa takut ini bukan ketakutan yang melemahkan, tetapi ketakutan yang mendorong seseorang untuk taat, berhati-hati dalam bertindak, dan menjauhi perbuatan dosa. Selanjutnya dari pemateri kedua. Yang kedua, dasar Al-Quran. Takut kepada Allah diperintahkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 38 yang berbunyi, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Yang maknanya bahwa orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak perlu takut dan bersedih. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 yang isinya bahwa orang-orang yang beriman takut kepada Allah dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa khauf adalah ciri dari orang beriman. Dilanjut materi ketiga. Hakikat takut kepada Allah. Hakikat takut mengikuti, takut akan murka dan azab Allah. Takut melakukan dosa karena merasa diawasi Allah. Takut amal ibadahnya tidak diterima. Dan takut ini menjaga hati agar tetap tunduk dan rendah di hadapan Allah. Yang keempat yaitu perbedaan khauf dan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk sering melemahkan dan membuat lalai, sedangkan khauf kepada Allah justru menguatkan iman dan akhlak. Khauf menjadikan seseorang berani meninggalkan keburukan meskipun berat. Selanjutnya pemateri kelima. Yang kelima, dampak khauf dalam kehidupan. Orang yang memiliki rasa khauf maka akan menjaga ibadah dan akhlak, berhati-hati dalam berusaha dan perbuatan, memiliki rasa tanggung jawab dan kejujuran, lebih mudah bertaubat ketika berbuat salah. Selanjutnya pemateri keenam. Kesimpulan, hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah khauf adalah rasa takut yang lahir dari iman, menumbuhkan ketaatan dan menjaga manusia dari perbuatan dosa. Khauf merupakan pengendalian diri yang membentuk pribadi mukmin yang taat dan bertakwa. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, yaitu 3 kesempatan. Silakan yang mau bertanya. Yaitu yang kita. Perkenalkan, nama saya Nur Surya. Di sini saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan khauf. Apa yang dimaksud dengan takut kepada Allah atau khauf? Saya akan menjawab dari yang 5. Takut kepada Allah SWT adalah takut yang lahir dari iman dan kesadaran akan kebesaran serta kuasa Allah yang mendorong seseorang untuk taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Yaitu yang Pertama dari Jensi, saya akan bertanya, sebutkan satu contoh sikap khauf dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap
kau adalah menahan diri dari perbuatan curang atau berbohong, meskipun ada kesempatan, karena merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut akan tanggung-jawaban di hadapannya. Silakan pertanyaan yang terakhir. Ya Pak, enak dari. Perkenalkan, nama saya Fitrasi. Pertanyaannya yaitu, mengapa kau tidak membuat seseorang menjadi lemah? Ulang. Yang jelas. Mengapa kau tidak membuat seseorang menjadi lemah? Mengapa kau ya? Karena kau berharap kepada Allah justru menguatkan iman, menumbuhkan hati dalam bersikap, serta mendorong seorang untuk meninggalkan dosa dan memperbaiki diri dari ketaatan dan Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan yang merasa kelompok yang keempat, anggotanya silakan maju ke depan. Santai saja ya, nggak usah gemetar ya, santai aja, nggak usah panik. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha sebagai moderator dari materi 1. Perkenalkan, nama saya Dinda Bernama sebagai materi 2. Perkenalkan, nama saya Jessica Naiduspa sebagai materi 3. Perkenalkan, saya sebagai Jaladin sebagai materi 4. Perkenalkan, nama saya Fitriana sebagai materi 4. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sani sebagai materi 6. Perkenalkan, nama saya Dian Satriani sebagai sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Adalah Wanita sebagai sesi tanya jawab. Perhatikan dengan seksama ya, jangan. Pengertian tawakal. Tawakal adalah sikap hati yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan ikhtiar atau usaha secara maksimal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil akhir kepada Allah dengan penuh keimanan dan kepercayaan bahwa ketetapannya adalah yang terbaik. Berdasar Al-Quran dan Hadis, tawakal merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai firman-Nya. Quran surat Al-Falaq ayat 3, barang siapa yang bersabar kepada Allah, niscaya Allah akan menghidupkan keperluannya. Quran surat Al-Imran ayat 159, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertekad lalu bertawakal. Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa tawakal sejati harus disertai usaha, seperti burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Tiga hakikat tawakal yang benar. Hakikat tawakal adalah meliputi keyakinan kepada Allah sebagai pengatur segala urusan, usaha maksimal sesuai kemampuan manusia, doa dan ketergantungan hati kepada Allah bukan pada usaha semata, kerelaan menerima hasil baik sesuai harapan maupun tidak. Dengan tawakal hati tetap tenang karena percaya pada ketetapan Allah. Perbedaan tawakal dan pasrah tanpa usaha. Tawakal berusaha berdoa lalu berserah diri kepada Allah. Pasrah tanpa usaha meninggalkan ikhtiar dengan harus menyerahkan pada Allah. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Ini harus berbentuk tawakal dalam kehidupan. Tawakal dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti belajar dan berusaha untuk sembuh lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Berobat saat sakit disertai doa dan keyakinan akan kesembuhan dari Allah. Menghadapi ujian hidup dengan sabar dan percaya kepada hikmah Allah. 6. Dampak tawakal bagi kehidupan seorang mukmin. Orang yang bertawakal kepada Allah akan memiliki hati yang tenang dan tidak gelisah, terhindar dari putus asa dan keputusasaan, lebih sabar dalam menghadapi kegagalan, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang benar.
7. Hubungan tawakal dengan iman dan takwa. Tawakal merupakan buah dari iman yang kuat. Semakin tinggi iman dan takwa seseorang, semakin kuat pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal menjadikan seorang mukmin tidak bergantung pada makhluk, tetapi hanya kepada Allah. 8. Kesimpulan, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memadukan usaha maksimal, doa yang tulus, dan kepasrahan hati kepada ketentuan Allah. Tawakal membentuk pribadi mukmin yang kuat, tenang, dan yakin bahwa setiap ketetapan Allah mengandung hikmah dan kebaikan. Itu materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami beri 3 kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan bertanya. Dek, ya. Perkenalkan, nama saya Dian Sakina. Saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Nina. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha atau ikhtiar secara maksimal, sertai doa dan keyakinan bahwa segala ketetapan Allah adalah yang terbaik. Gimana? Jawabannya, Nak? Oke, silakan. Selanjutnya, hamba yang ingin bertanya. Itu yang kedua. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya ingin menanyakan mengapa tawakal tidak boleh dipahami sebagai pasal tanpa usaha. izin menjawab pertanyaan dari Ulfa. Karena Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha dan tawakal. Tawakal harus didahului dengan ikhtiar, sedangkan pasrah tanpa usaha berarti meninggalkan kewajiban manusia untuk berusaha. Oke. Yang Terakhir silakan. silakan berdiri. Itu yang di depan. Sok, berdiri, Nak. Yang bertanya berdiri. Perkenalkan, nama saya Gia. Saya mau bertanya, sebutkan satu contoh sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari dia. Contoh sikap tawakal adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk ujian, berdoa kepada Allah, lalu menerima hasilnya dengan ikhlas dan tetap bersyukur apapun hasilnya yang diperoleh. Gimana, Nak? Jawabannya, Bos? Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk presentasi sudah selesai. Tinggal selanjutnya tempat atau kursi bangku dibersihkan kembali seperti semula. Tempat dibersihkan kembali seperti semula ya. Mejanya. SMK Negeri 1 Lasarang. Masih ingat kan? Masih ya? SMK? Bisa! SMK? Bisa! SMK Negeri 1 Lasarang? Pasti bisa! Relax dulu ya, sekarang relax dulu. Coba kita berdiri semua. Berdiri. Kita berdiri, tangan di atas. Ya. Tangan di atas, kemudian gerakan jari kita. Ya. Kemudian kita turunkan kembali dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin ya. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim.
Terima kasih ya. Untuk selanjutnya nanti saya akan memberikan tugas ya melalui link, nanti saya kirimkan di WA group ya. Nanti silakan diperiksa linknya untuk tugas di pertemuan berikutnya ya. Saya kirimkan. Oke. Silakan dibuka di masing-masing HP kalian. Udah masuk ya? Oke. Kemudian setelah kita selesai ya mengadakan pembelajaran ini, kita kembali mengucapkan atau mengingatkan yel kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Losarang? Pasti bisa. Baik. Setelah kita mengakhiri pembelajaran ini, ya, ada beberapa motivasi untuk kalian ya. Apa? Ingat bahwa ya segala sesuatu yang kita lakukan ya, jangankan perbuatan yang baik, perbuatan yang biasa-biasa saja pun ya, kalau kita tata dengan niat yang baik, maka insya Allah ya perbuatan itu akan menjadi perbuatan yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyati, bahwasanya segala amal perbuatan seseorang itu tergantung niatnya. Insya Allah, kalau dalam hal aktivitas kita selalu kita niatkan untuk sesuatu yang baik, maka hasilnya pun akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi intinya adalah ya, tanamkan niat kita dalam hati kita untuk selalu melakukan kebaikan ya, dengan siapapun yang kita hadapi ya, kita harus punya niat kita dalam diri kita untuk selalu berbuat baik. Oke. Terakhir ya, yaitu kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya, yaitu bab yang ke-7 tentang mahabbatullah, kemudian khauf, roja, dan tawakal ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ya amalia tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Adapun kesimpulannya adalah ya, kita selalu berusaha ya untuk berbuat baik dimanapun kita berada, baik di sekolah ataupun di rumah ya, ataupun di tempat dimanapun saja kita berada. Nah, kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik dan disertai dengan niat yang baik. Kenapa? Karena setiap langkah kita itu akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun ya amalia kita yang tidak terdeteksi oleh Allah. Walaupun kita melakukan sesuatu, tidak ada yang melihat. Walaupun tidak ada yang melihat, tetapi Allah melihatnya ya. Dimanapun kita berada ya, pasti kegiatan kita, aktivitas kita pantau ya, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ya, kita harus selalu waspada ya, selalu niatkan dalam diri kita untuk berlaku baik dengan siapapun dan dimanapun kita berada ya. Itu saja mungkin ya dari saya. Nah, kemudian mohon maaf ya, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.